berkegiatan gitu-gitu aja, ya tugas makin banyak, ya kegiatan JKT48 juga makin sibuk, ya Cepio-nya makin ceria. Ya mereka sering berantem di X, gue nggak ngerti gitu ya. Entah itu gimmick atau beneran, cuman itu jadi lucu, itu jadi seru. Ya jadi apa ya? Bumbu-bumbu yang buat pertemanan mereka tuh jadi asik banget, bro, gitu loh. Ajak gue dong. Pioni sendiri itu dapat posisi 4. Ya kalau gue bilang kemarin Marsha itu member serba 9 ya. Sekarang Pioni juga member serba 4. Semanggi dan di kanan agak unik ya. Agak unik dia taruh di kanan. Cepio taruh semangginya itu di kanan, bukan di kiri. Biasanya orang-orang di kiri ya di sini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini kembali lagi di channel .id dan di segmen Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun ya. Sehabis liburan balik lagi ya. Agak aneh gue rekaman lagi. Kali ini gue akan bahas member dari generasi 8. Dia adalah Vioni Alveria Tantri. Ya, dia lahir di 4 Februari 2002 dan sekarang berulang tahun yang ke-23 tahun ya. Oke, jadi intermezzo sedikit ya di awal. Kalau gue di video Levi sebelumnya, ya video gue yang bahas Levi, itu gue bilang kalau ya, kalau gue udah bahas Levi, artinya ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu adalah, gue bahas di video ini. Sesuatunya itu adalah, gue udah bahas semua member generasi 3 sampai 11. Semua member. Ya, semua member. Kenapa sampai generasi 11 saja? Generasi 12 itu masih sisa 2. Ya, itu Trisha dan Kimi. Itu belum. Ya, dan gue udah pernah bahas Vioni. Birthday Girl Vioni itu gue udah pernah bahas, dan ini menjadi kali kedua gue bahas Birthday Girl Vioni, yang artinya .id sudah ngupload video bahas JKT48 itu selama 1 tahun ya, tepat hari ini, tepat di 4 Februari. Kalau kalian lihat video pertama itu intronya yang judulnya Hi, itu adalah video pertama dari channel ini .id untuk ngebahas soal JKT48, dan abis itu baru dilanjut dengan pembahasan soal Vioni. Dan kali ini balik lagi di 4 Februari bahas Vioni lagi. Jadi .id sudah 1 tahun bahas JKT48. Mungkin untuk secara channel ini bukan 1 tahun. Channel udah dari beberapa tahun yang lalu sudah ada. Cuman kalau untuk aktif nge-YouTube ya, channel ini baru 1 tahun. Jadi ya terima kasih teman-teman yang sudah menemani selama 1 tahun. Kalau ada ya, kalaupun ada yang dari awal banget, woi kalian keren ya. Tapi kalau bagi kalian yang baru tonton ya, selamat datang semuanya. Inilah .id ya, channel yang akan bahas soal JKT48, terutama soal member-member yang ulang tahun. Mostly lebih ke sana ya arah video-videonya. Dan banyak hal yang sudah terjadi sebenarnya sama 1 tahun, cuman gue nggak akan buat videonya di sini. Ini akan menjadi pembahasan Cepio. Oke. Kalau gitu langsung balik lagi ke topik Birthday Girl. Kali ini bahas Vioni Alveria Tantri alias Cepio dari generasi 8. Ya, perasaan gue baru aja ngeliat video live-nya Cepio ngebahas soal gimana sih rasanya umur 20 tahun. Dia mempertanyakan soal umur 20 tahun tuh kayak gimana. Sekarang anaknya udah 23 tahun. Lo bayangin, itu kayak tiba-tiba udah 23 ya. Padahal kayak baru kemarin rasanya dia kayak mempertanyakan umur 20 tuh kayak gimana sih. Apa yang dilakukan oleh manusia umur 20. Ya, sekarang 23. Anda makin tua ya, Cepio. Itu yang harus Anda sadari sekarang. Oh iya, untuk 1 tahun .id, karena ini bakal berulang ya. Birthday Girl bakal berulang, jadi bakal ada pembahasan yang berulang juga kemungkinan. Jadi gua putuskan untuk Birthday Girl itu akan diubah sedikit konsepnya, susunannya. Ya, yang awalnya itu gua akan bahas soal keunikan-keunikan membernya. Kali ini mungkin akan diganti sama update 1 tahun terakhir dari si member. Apa aja sih yang terjadi, apa aja sih yang dilakukan sama si member selama 1 tahun terakhir. Lebih ke sana. Mungkin khusus untuk Trisha dan Kimi itu akan lebih ngebahas seperti konsep lama. Dan juga nanti kalau misalkan ada generasi 13 gua masukin mungkin di pertengahan tahun, itu juga akan menggunakan konsep yang lama. Jadi konsep lama itu khusus trainee, dan konsep yang baru ini akan khusus untuk
bukan khusus ya, tapi lebih ke semua member yang sudah pernah gue bahas. Konsepnya akan lebih sedikit di-adjust. Jadi gue akan bahas itu soal apa aja sih update-updatean dari seorang Cepio selama 1 tahun terakhir. Itu yang akan menjadi poinnya. Dan itu akan berlanjut juga untuk berarti selanjutnya. Berarti selanjutnya itu ada mungkin kayak ada Freya, terus ada Ola di Februari, terus mungkin ada Trisha. Enggak ya, Trisha konsep lama ya. Langsung ke Maret gitu ya mungkin. Ya dan seterusnya lah. Pokoknya susunannya seperti itu. Soal birthday t-shirt juga masih akan gue bahas. Soal fanbase juga gue akan bahas. Nggak mendetail seperti tahun lalu sebenarnya, tapi gue akan mention aja. Terus ada ucapan itu ya. Itu kurang lebih sama, cuman mungkin akan di-adjust sedikit di awal soal pengenalan membernya. Untuk lebih lanjut mungkin kalian bisa tonton video pertama gue di sini ya. Video yang sangat-sangat jadul, bagi gua karena banyak banget perbedaannya dari segi setup, dari segi thumbnail juga. Walaupun sekarang pun kayaknya masih jelek-jelek juga, cuman kayaknya dulu jelek banget. Ya, pokoknya intinya seperti itu untuk Vertical. Dan Vertical kali ini gua akan bahas keunikan dari Cepio selama 1 tahun terakhir. Ya, jadi 1 tahun terakhir itu Cepio ngapain aja sih? Ya, dan ya dia masih berkutat dengan perkuliahan ya. Itu sih yang menjadi highlight sangat tebal di sini. Cepio masih kuliah, itu dia. Dan tapi yang membuat itu berbeda adalah dia tuh udah kuliah di semester akhir sekarang dan udah selesai magang. Magangnya dia tuh di JKT48 kan. Dia magang sebagai JOT. Udah selesai magangnya dan udah selesai sidangnya juga. Jadi yang foto ini itu adalah foto sidangnya Cepio. Itu sidang magang. Gua kira dia foto sidang proposal gitu ya, atau sidang akhir tiba-tiba, tapi ternyata ya itu cuman sidang magang. Biasanya terjadi seperti itu ya, sidang atau biasa disebut sidang KP ya. Pokoknya tergantung instansinya ya, tergantung universitasnya mau menyebutnya apa. Ya Cepio sebenarnya berkegiatan gitu-gitu aja ya, tugas makin banyak ya. Kegiatan JKT48 juga makin sibuk ya. Cepio-nya makin ceria. Kalau untuk soal perform ya, Cepio ini udah mulai banyak banget perubahannya. Mungkin gua nggak bisa ngomong ini 1 tahun terakhir ya, beberapa tahun terakhir lah ya. Dia udah mulai kayak celutukannya tuh udah mulai banyak di perform ketika teateran, ketika sesi MC itu banyak banget celutukannya dia. Gue cukup seneng gitu ketika melihat Cepio itu bisa membangun suasana dengan lebih meriah ya sekarang. Dan juga dia nggak segan sama kakak-kakaknya dengan senior-seniornya, karena kan sekarang dia tuh generasi 8 ya. Salah satu senior di JKT48. Di atasnya generasi 7. Generasi 7 dia dekat banget sama generasi 7 ya. Bahkan ada jokes kalau Cepio tuh generasi 7. Terus generasi 6 mah cuman Gita. Ya mungkin dia agak segan cuman ya karena sering berkegiatan dia juga cukup ya udahlah gitu loh. Dan kita pun nggak begitu masalah sama Cepio yang banyak tingkah. Generasi 3 dia cukup dekat sama Fanny salah satunya. Gracia ya sifatnya mirip-mirip, jadi ya udah gitu loh. Dia bebas aja, dia lepas aja dengan sifatnya dia, dengan celutukannya dia udah nggak mikirin kalau dia tuh junior atau yang dihadapin senior. Ya udah semuanya itu kayak temannya dia, dan ya dia jadi lepas banget belakangan ini ya. Ya kalau untuk ditanya Cepio dekat sama siapa aja, dia tuh sebenarnya dekat sama semua member ya. Walaupun dia tuh generasi 8 tapi nggak kelihatan dia tuh generasi 8 karena dia ngeblend banget sama semuanya. Dia ngeblend, bisa gabung sama semua generasi. Dia mau dicampurin generasi 3 bisa, generasi 6 juga bisa ya, generasi 7 apalagi, generasi 9 juga bisa, generasi 10 wow. Generasi 11 juga bisa dia ngeblend sama adik-adiknya. Mungkin akan ada kesempatan dia ngeblend sama generasi 12 dan 13. Ya let's see. Gimana ya? Dia benar-benar apa ya, bisa menyatu dengan semua generasi. Itu dia keunikan Cepio ya. Dan juga Cepio ini dekat banget, sohibnya banget itu sama Freya ya, Freya Jayawardana. Itu deket banget, dan saking dekatnya mereka tuh sering terjadi war di X ya. Mereka sering berantem di X, gue nggak ngerti gitu ya, entah itu gimmick atau beneran, cuman itu jadi lucu, itu jadi seru ya. Jadi apa ya, bumbu-bumbu yang buat pertemanan mereka tuh jadi asik banget bro gitu loh. Ajak gue dong ya, tapi gitu-gitu walaupun
sering berantem ya. Mungkin Vioni pun bangga sama sosok temannya ini ya, Freya, sosok adik sebenarnya lebih tepat ya kalau gue ngelihat ya, dengan pencapaian Freya dan dan apa yang sudah dia capai sama 1 tahun terakhir ya. Vioni sangat bangga sama Freya ya. Mereka itu tsundere, mereka berdua itu ya. Mereka itu sama-sama saling support, cuman ya begitu cara supportnya. Dan bareng Freya, mereka ini berdua adalah 2 member yang memperjuangkan Sukinanda ya, memperjuangkan hashtag Sukinanda. Gue nggak bisa hashtag Sukinanda loh. Pokoknya hashtag Sukinanda atau di Indonesia itu jadi hashtag ku sangat suka. Dan mungkin ketika video ini diupload, reaction Sukinandanya udah keluar ya. Reaction gue untuk Mbak Sukinanda itu sudah keluar, karena itu di 2 Februari ya. Dan ini diupload di 4 Februari. Iya, mereka ini dari awal itu memperjuangkan Sukinanda, di mana mereka awalnya adalah membahas soal single-single apa aja sih yang kayak pengen dibawain. Awalnya nyebutin single yang memang belum pernah mereka bawain, yang udah ada JKT48. Baru tuh melipir ke arah AKB, lagu yang memang belum ada JKT, disebutin lah. Ini ada. Sukinanda kapan dibawain JKT? Nggak tahu, suka banget. JKT Sukinanda. Pokoknya wishlist aku nanti pas tahun baru aku bakal menonton JKT Sukinanda, amin. Kok bodoh? JKT Sukinanda, Kak. Kalau misalnya JKT punya lagu Sukinanda, kira-kira hashtag Sukinanda diganti apa ya? Hashtag suka kamu. Tapi bagusan untuk Sukinanda iyalah kayak lebih ikonik gitu. Berarti pas Kak Tomo iya berarti pas apa? Apa? Cinta searah. Aku udah bisa cinta searah. kita nanti mau ketemu lagi. Hashtag ku suka kamu. Enakan Sukinanda. Tapi ku suka kamu juga bagus tau. Hashtag ku suka kamu. Tapi Sukinanda tuh lebih belakangnya A ya di sini. Kalau bahasa Indonesia tagar ku suka kamu. Tagar ku suka kamu. Salah satunya Sukinanda. Langsung mereka reaction. Oh iya lagu Sukinanda ya, seperti ini. Oh kalian kalau kalian belum tahu, kita puterin. Mereka puterin langsung di live itu. Ya, mereka puterin lagu Sukinanda, dan di saat itulah gue pertama kali ya mendengar lagu Sukinanda dan langsung suka ya. Langsung suka. Itu lagu ajaib. Ya, lagu Sukinanda tuh memang ajaib. Dan gue langsung search Sukinanda. Oh, ternyata lagunya seperti ini. Ya, save gitu. Gue suka. Dan mereka lah yang menyemplungkan gue dengan Sukinanda ya. Membuat gue kenal dengan Sukinanda itu adalah Vioni dan Freya. Dan mereka berhasil membawa, tanda kutip membawa Sukinanda ini ke JKT48, dan mereka membawakannya ya. Vioni dan Freya lolos Senbatsu Sukinanda atau hashtag ku sangat suka ya kalau di versi Indonesia. Dan Vioni sendiri itu dapat posisi 4. Ya kalau gue bilang kemarin Marsha itu member serba 9 ya. Sekarang Vioni juga member serba 4. Tanggal lahir 4 ya. Terus kebetulan dapat Sosenkyo di posisi 4. Gokil emang. Dan ini menjadi apa ya? Ini Senbatsu pertamanya Vioni kalau nggak salah. Yang dapat Senbatsu maksudnya. Sosenkyo yang dapat Senbatsu dan langsung posisi 4. Ya, dan dia pun sendiri nggak nyangka dia bisa dapat posisi 4 karena dia mikirnya ya teman-temannya itu punya fans yang lebih kuat mungkin menurut dia. Tapi ya posisi 4 itu luar biasa bagi Vioni ya. Dia harus expect kalau dia dapat posisi 4, dia harus yakin kalau dia tuh memang cukup untuk berada di posisi itu, memang pantas untuk posisi itu. Dan ketika speech-nya Vioni di di Sosenkyo ya, di pengumuman Sosenkyo, itu benar-benar kayak guys, Sukinanda itu, wah gue merinding. Gue dengernya merinding kayak wow, ini berawal dari mimpi, berawal dari omongan, berawal dari asbun dan kejadian ya. Berawal dari asbun. Dan ketika kita tarik lebih ke belakang itu ketika pengumuman
judul singlenya, yaitu pengumuman tahap 2 ya. Pengumuman tahap 2 atau tahap 1? Ya, antara itu tahap 1 atau tahap 2 lah pengumuman ya. Diumumkan kalau lagunya apa? Ternyata Sukinanda di situ. Vioni langsung di-shoot sama kakak kameramennya. Thank you banget buat kameramen dan switchernya ya. Yang udah milih shotnya Vioni langsung di zoom. Terus Vioninya bengong. Kayak wow. Itu best moment banget ketika diumumkan langsung shoot Vioni. Ya, dengan muka bengongnya itu epic moment banget. Vioni 23 tahun itu masih dengan tingkah uniknya. Ya, makin di sini malah makin aneh sih menurut gua. Dan itu sebenarnya bagus buat Vioni. Gue jadi ingat ketika pertama kali gue tahu seorang Vioni. Ya, itu ketika konten yang nggak boleh ketawa, tahan tawa challenge kalau nggak salah. Ya, itu masih ada Uma saat itu. Ya, mereka tahan tawa dan masih suasana pandemi. Baru aja jadi format JKT48 One dan belum new era, itu setelah restruktur mereka konten tersebut. Gue ngeliat dia, oh kalem ya seorang Vioni ini disandingkan sama Azizi, terus sama Eril dan Eve saat itu. Ya mereka semua udah grade semua ya, tiga-tiganya. Ya satunya Vioni. Jadi gue kayak, wah kalem nih anak, itu kan paling kalem. Tapi ternyata sekarang, wow, apa itu kalem ya? Ya hal-hal unik yang terjadi apalagi setahun terakhir ya, itu banyak sebenarnya. Mungkin yang akan gue ceritakan itu cuman soal campaign Susenkyo-nya dia. Ya, campaign Susenkyo-nya Vioni. Itu tiba-tiba dia jadi hijau, jadi semanggi, pakai kostum warna hijau gitu. Jadi tumbuhan. Lo expect apa tiba-tiba dari video Susenkyo seseorang gitu ya, tiba-tiba langsung pemilihan member single ke-26 seratang, tiba-tiba seorang member pakai kostum hijau. Terus pakai ada ininya apa, kelopak ya, kelopak bunga, bukan bunga, daun nih. Kurang aneh apa itu coba ya. Tapi ya itulah yang membawa dia sampai ke posisi 4. Semanggi itulah yang membawa dia posisi 4. Dan itu luar biasa. Wow. Dan kemarin baru di bulan apa ya, November, Desember, gue buat rekapan itu dia baru aja ditinggal grade sama OC-nya di AKB48. Dia sedih banget. Dan saat itu dia lagi teater. Dia baru dapat info ketika setelahnya. Dan dia live showroom itu cuma 2 menit buat sedih doang. Dan ya kalau ngomongin soal belakangan kesibukannya Cepio ya, Cepio belakangan ini sibuk banget. Kenapa gue bisa bilang sibuk banget? Mungkin gue nggak tahu sibuknya seperti apa. Cuma ini asumsi aja. Sibuk banget karena dia jadi jarang live. Ya, Cepio adalah salah satu member yang sangat sering live. Ya, iya intensitas seringnya tuh kayak ya seminggu bisa sekali minimal. Kalau dulu ya. Kalau sekarang saking dia sibuknya, mungkin sibuk kuliah, sibuk sama sekarang lagi persiapan untuk TWT, terus lagi mungkin persiapan untuk promosi Sukinanda juga. Jadi ya gue udah lama nggak nonton live-nya Cepio. Cepio pun udah lama nggak live ya. Bahkan di tahun ini 2025 itu belum pernah live Cepio per tanggal 31 Januari ya, gue rekamannya dia belum live. Gue kangen, gue pengen denger ceritanya pasti banyak banget cerita Cepio itu pasti banyak. Dan itu lucu-lucu, kocak-kocak. Dia tuh kayak mau ceritain semuanya gitu loh. Yang di filter itu cuma sebagian, yang di keep-nya buat diri dia sendiri itu cuma sebagian. Dia mau share lebih banyak. Dan ngomongin soal member-member lain pun juga seringnya Cepio. Makanya gue kayak, kapan ya dia live gitu. Gue pengen tahu dari POV-nya Cepio soal syuting Sukinanda, soal kayak sekamar sama ya member-member lain gitu ya. Ya hal-hal seperti itu yang pengen gue denger dari Cepio. Udah kangen lah ngeliat dia. Lagi-lagi bukan OC tapi gue seneng ngeliat dia. Dia yang nemenin kalau lagi weekend gue butuh tontonan, ya tontonan Cepio adalah salah satunya yang live-nya panjang ya. Live-nya bisa 1 jam setengah, 1 jam 40 menit. Dan tengah malam biasanya seperti itu. Nemenin dia makan ya. Ya kangen lah pokoknya sama live-nya Cepio. Terutama showroom, dia sering banget showroom. Ya daripada kangen sama live-nya Cepio, mungkin lebih baik gue bahas birthday t-shirt aja. Buat lihat Cepio-nya langsung di Instagram JKT48 merch ya.
Bridgingnya apalah itu. Aduh jelek banget. Ya, kali ini gue langsung tampilkan JKT48 merch ya. Instagram JKT48 merch dengan 3 berarti t-shirt hitam. Kenapa? Kenapa hitam semua? Dari Grisel. Ini Empen, sekarang Vioni hitam juga ya. Vioni hitam. Oke, kita lihat di sini. Dia pakai logo Semanggi, dan apakah ini didesain sendiri juga oleh Cepio? Karena menurut gue ini bagus. Logo Semangginya tuh kayak wah, gue suka gitu ya. Ini bagus banget logonya, simple tapi kayak ini dia yang gue tunggu dari birthday t-shirtnya Cepio setiap tahun. Dari yang sebelum-sebelumnya yang ayam ya, terus kemarin itu yang agak kayak anime. Sekarang Semanggi. Ini bener-bener kayak oke, ini my achievement for umur 22 gitu ya. Dia mendapatkan ya apa yang diimpikannya selama ini, salah satunya gitu. Oh iya, yang lucu ya, mungkin gua akan mention sedikit. Yang lucu adalah Cepio pernah nge-tweet atau pernah bilang ya aku nggak akan grade sebelum Sukinanda sebelum aku bawain Sukinanda muncul dan Cepio bawain. Orang-orang pada oh tidak. Oh tidak. Tenang aja ya guys ya, tenang aja, masih lama kok Cepio aja. Itu cuman achievement aja gitu loh. Semanggi dan di kanan agak unik ya. Agak unik, dia taruh di kanan. Cepio taruh Semangginya itu di kanan, bukan di kiri. Biasanya orang-orang di kiri ya, di sini. Kayak logo klub bola ya, itu di kiri ya kan? Bener gak sih? Iya, di kiri. Tapi dia taruh di kanan, Cepio Semangginya di kanan. Terus ini terlihat kayaknya ini tanggal lahir dan tahun itu di kanan juga. Kenapa nggak taruh di kiri biar beda ya, kanan dan kiri? Cuman ya, kita gua itu terserah Cepio lah ya. Ya, di bagian belakang. Oh, ini ada hashtagnya bro. Ya, bagian belakang. Faith, Hope, Love, Fortune. Sebenarnya gue udah lihat ini ya. Dan gue langsung komen saat itu. Oke, yang pertama adalah logo Semanggi di bagian belakang gede. Itu bagus, gue suka. Dan letaknya juga tepat. Pemilihan font juga oke aja. Kok nggak ada masalah apa-apa. Cuman letaknya yang gue harap itu mewakili 4 sisi dari Semanggi. Karena kata Vioni, dia ngomong soal Semanggi itu punya 4 daun, dan 4 daunnya itu mewakili 4 hal, yaitu faith, hope, love, dan fortune. Itu. Dan gue malah kepikirannya, misalkan di atas nih, di bagian sini itu faith gitu ya. Kita ke kiri itu hope. Kita ke kanan itu love, bawah itu fortune gitu. Gue pengennya seperti itu ya. Kepikirannya gitu. Tulisannya, letak tulisannya. Dan 0402 dan Vioni ini mungkin bisa entah ditaruh di bagian bawah sini, atau di bagian atas, atau dihilangkan. Itu komen aja ya. Gue nggak kayak mengkritik ini jelek, ini bagus itu. Cuma ya gue cuma langsung kepikiran aja kayak oke, kayaknya kalau ditaruh posisi-posisi itu lebih lucu deh. Walaupun entah ya, apakah Vioni berpikir itu lebih rame atau seperti apa. Cuman gue kayak ya itu lebih dapat orang-orang ketika melihat faith, hope, love, dan fortune ini apa nih gitu kan. Pas ditaruh di satu sisi Semangginya tuh kayaknya lebih ini deh. Atau mungkin Vioni sudah memikirkan itu tapi terlalu mepet kali ya. Terlalu mepet ke sisi sini ya, ke sisi kiri dan kanan kali ya tulisannya untuk font segede itu. Ya gue percayalah sama Vioni ya, karena dia anak desain. Iya, dia tahu hal yang ya komposisinya lah gitu. Cuman ini bagus, gue suka, simple tapi kena banget. Kena banget. Ini apa ya, menggambarkan semua hal lah. Pencapaiannya dia, harapannya dia, ya doanya dia juga. Ya mimpinya dia itu ada di Semanggi ini. Tiba-tiba Semanggi gitu loh, orang langsung tahu. Oh iya, Semanggi itu ya mimpinya Cepio. Dan tercapai kemarin, keren banget. Ya ini simpel aja ya, Vioni. Terus ini 0402, hashtag 0402.
Kalau mau ditutup 02-nya juga bisa tuh, 04, hashtag 04 ya. Posisinya dia. Keren. Ini saya chart. Terus lihat Pio nih. Ya. Ada satu foto yang dijadiin ini. Yang dijadiin meme sama dia sendiri. Iya. Cuman makin kesini dia makin dewasa. Oh iya, ini rambut baru ya. Dia rambut pendek. Cepio rambut pendek. Gemes banget, dia balik lagi rambut pendek. Dan makin cocok untuk lagu-lagu lucu. Ya makin kesini dia tuh makin dewasa. Gayanya ya, dari segi gaya-gaya kayak gini dia tuh lebih formal nih. Nggak begitu banyak tingkah kayak sebelum-sebelumnya. Yang 2 tahun sebelumnya tuh yang ketika di umur 21 kan tuh banyak tingkah ya. Yang dia pakai baju ayam, tiba-tiba baju ayam coba. Sekarang bajunya tuh lebih, artinya tuh kuat banget. Ya. Wah, ini dia ya shoot ya 040202. 04 bulan Februari 2002. Terus mungkin warna hijaunya, gue bingung kenapa Cepio milih warna hijau yang agak gelap dan pekat gini ya. Atau mungkin biar tulisannya lebih highlight. Cuman ya it's okay lah. Jarang orang pakai hijau ini untuk desainnya. Seperti itu dari Cepio ya. Ya, bagaimana pendapat kalian soal birthday t-shirtnya Cepio? Apa kalian suka atau tidak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya, itu dia dari birthday t-shirtnya Cepio. Selanjutnya itu adalah gue akan mention fanbase dari Cepio. Kalian bisa lihat proyekan untuk birthday-nya Cepio di X dari Simfioni di sini ya, salah satu fanbase yang kocak juga, cukup kreatif menurut gue cukup memperhatikan lah Simfioni ini. Ya kalian bisa lihat hashtag apa yang dibawakan sama Simfioni untuk merayakan ulang tahun Cepio yang ke-23. Kalian bisa ramein di semua platform sosial media hashtagnya. Kalian bisa buat semua jenis ucapan ya, apapun itu kalian buat aja, tag Cepio-nya dan tag Simfioni juga, siapa tahu nanti Cepio lihat dari ucapan dari kalian ya. Oke, dan untuk Cepio ya, selamat ulang tahun Cepio yang ke-23. Makin kesini makin dewasa dan terlihat pula makin berusaha untuk terlihat baik di depan adik-adiknya, walaupun banyak jejak digital di luar sana, cuman dia tetap mencoba untuk buat adik-adiknya tuh ayo semangat, ayo bisa gitu. Itu yang bagus, itu yang keren dari seorang Cepio ya. Tetap semangat kuliahnya, JKT48-nya, imbangin semuanya. Stres boleh, gila jangan ya Cepio. Oke, semangat juga mungkin skripsiannya dan semua hal soal perkuliahannya. Gua harap lo bisa selesain itu secepatnya ya, karena semakin cepat lo menyelesaikan kuliah, lo bisa semakin cepat untuk fokus ke JKT48 dan ya apapun soal JKT48 ya, lo akan lebih enjoy ya, dan semangat juga nyetirnya. Semangat juga nyetirnya ya, karena Cepio adalah salah satu member yang suka nyetir ya. Suka dalam artian terpaksa. Oke, jadi selamat ulang tahun buat Cepio sekali lagi ya. Enjoy your day. Oke, itu aja buat Cepio ya. Mungkin kalau ada kurang-kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar. Selanjutnya kita ketemu lagi di birthday-nya Sreya Jayawardana. Kita akan bahas di 13 Februari. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye-bye.